Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 studi Al-Quran yang beranggotakan 1. Shahihatul Awaliyah Qubailal Fitri NIM 921000720, 2. Amaliyah Hariri NIM 9321024020, 3. Dimas Fathur Iksan NIM 9321030020. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tafsir, takwil, dan tarjamah. Saya Shahihatul Awaliyah Qubailal Fitri dengan NIM 9321000720 akan menjelaskan tentang tafsir. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata fassaro yufassiru yang berarti menjelaskan, atau dari kata fasrun yang berarti membuka. Adapun menurut beberapa ulama, tafsir berarti keterangan mengenai makna yang dimaksudkan dalam Al-Quran, baik itu dalam kerangka pemikiran masing-masing maupun berpatokan pada riwayat dan pengetahuan seseorang. Yang kedua, perkembangan tafsir. Tafsir berkembang dalam 3 masa. Yang pertama masa sahabat, yang kedua masa tabi'in, dan yang ketiga masa pembukuan. Yang pertama pada masa sahabat, Ibnu Khaldun pernah menjelaskan dalam kitab Muqaddimahnya bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan menurut uslub-uslub balaghahnya. Karena itu semua, orang Arab memahaminya dan mengetahui makna-maknanya, baik dari kosakata maupun susunan kalimatnya. Yang kedua, pada masa tabi'in. Pada era Khalifah Utsman, sahabat-sahabat besar diizinkan keluar dari kota Madinah untuk mengajarkan agama di daerah-daerah taklukan. Maka para sahabat menyebar ke berbagai daerah dan mengembangkan madrasah di tempatnya masing-masing. Yang ketiga, pada masa pembukuan. Pembukuan tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Generasi berikutnya setelah periode tersebut menulis tafsir secara independen serta menjadikan ilmu tafsir yang berdiri sendiri dan terpisah dari hadis. Yang ketiga, pembagian tafsir. Pembagian tafsir ada 3. Yang pertama, tafsir bil ma'sur. Yang kedua, tafsir bil dirayah atau tafsir bil ar-ra'yi. Dan yang ketiga, tafsir isyari. Yang dimaksud dengan tafsir bil ma'sur adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersumber dari nas-nas, baik itu dari nas Al-Quran, sunnah Rasulullah, pendapat para sahabat, ataupun perkataan para tabi'in. Tafsir bil ma'sur secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Dan yang keempat, tafsir Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Yang dimaksud dengan tafsir birra'yi menurut Syekh Manna Al-Qatan adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya mufasir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan atau istinbatnya didasarkan pada logikanya semata. Cara tafsir dengan ra'yi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tafsir dengan pikiran yang tercela. Yang kedua, tafsir dengan menggunakan pikiran yang terpuji. Dan yang dimaksud dengan tafsir isyari yaitu tafsir yang didasarkan pada isyarat yang kadang tidak tertangkap dari tekstual lahirnya. Menurut Ibnu Qayyim, tafsir isyari dapat diterima apabila memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, tidak bertentangan dengan makna lahir ayat. Yang kedua, maknanya sendiri sahih atau tidak batil. Yang ketiga, terdapat indikasi bagi makna isyarat tersebut. Yang keempat, antara makna isyari dengan makna ayat terdapat hubungan yang erat. Yang keempat, macam-macam metode penafsiran. Macam-macamnya ada 4. Yang pertama, metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah difahami. Yang kedua, metode tahlili atau analitik.
Metode ini adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Yang ketiga, metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu metode maudhu'i atau tematik. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Amalia Hareri. Nama saya Amalia Hareri dengan NIM 932102420. Di sini saya akan menjelaskan tentang takwil. Takwil menurut bahasa yaitu adalah menerangkan dan menjelaskan. Sedangkan secara istilah bermakna mengalihkan lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna lain atau batin yang terkandung di dalamnya apabila makna yang lain itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Takwil menurut Imam Ghazali adalah ungkapan tentang pengalihan makna dari lafaz zahir yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti itu lebih kuat dibanding makna yang ditunjukkan oleh makna zahir. Ciri-ciri takwil ada 3. Yang pertama, lafaz itu tidak lagi dipahami menurut arti lahirnya. Yang kedua, arti yang dipahami dari lafaz itu adalah arti lain yang secara umum juga dijangkau oleh arti lahir lafaz itu. Yang ketiga, peralihan dari arti lahir kepada arti lain itu menyandar kepada petunjuk dalil yang ada. Macam-macam takwil ada 2. Yang pertama, takwil dilihat dari kualitasnya, yaitu takwil sahih dan takwil fasid. Yang kedua, takwil dilihat dari jangkauan maknanya, yaitu takwil qorib dan takwil ba'id. Syarat-syarat takwil ada 4. Yang pertama, lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zahir dan lafaz nas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassal. Yang kedua, lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditawilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut. Yang ketiga, ada hal-hal yang mendorong untuk takwil. Yang keempat, takwil itu harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dimas Fatkur Ihsan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian terjemah. Terjemah secara lafaz dalam bahasa Arab yaitu memiliki arti mengalihkan pembicaraan atau kalam dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Sedangkan pengertian terjemah secara terminologis bagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad Abdullah Al-Azim Al-Zarqani, bahwa terjemah ialah mengungkapkan makna kalam pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa dengan kalam yang lain dan dengan menggunakan bahasa yang lain lengkap dengan semua makna-makna dan maksud-maksudnya. Terjemah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Yang pertama, terjemah harfiah. Terjemah ini mustahil dilakukan dalam Al-Quran. Apabila dilakukan, maka penggantian huruf atau kalimat dari bahasanya akan menghilangkan kemukjizatnya sehingga tidak lagi bisa disebut Quran. Yang kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah tafsiriyah adalah terjemah dengan bahasa selain bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Terjemah semacam ini tetap mencantumkan bahasa aslinya dan menggunakan pemisah antara Al-Quran dan dengan terjemahannya. Syarat-syarat terjemah. Secara umum, syarat-syarat terjemah yang harus dipenuhi dalam terjemah, baik terjemah harfiah maupun terjemah tafsiriyah adalah 1. Penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahannya. Kedua, penerjemah memahami gaya bahasa dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa tersebut. Yang ketiga, hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Yang keempat, hendaknya bentuk atau siga terjemah lepas dari bahasa pertama, seolah-olah tidak ada lagi bahasa pertama melekat dalam bahasa terjemah tersebut.
Jadi kesimpulan untuk materi pembahasan dari kelompok kami yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna-makna kitab Allah, menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya. Sementara itu takwil bermakna mengalihkan lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna lain batin yang terkandung di dalamnya. Apabila makna yang lain itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan terjemah adalah memindahkan kalam dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.